bagi Engkau, dipakai sebagai alat pujian dan penyembahan bagi Engkau. Juga ketika kami beribadah di hari ini Tuhan, semua nyanyian pujian kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap lirik lagu itu yang menyatakan tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus, yang hebat, yang perkasa, yang ajaib, yang mulia, yang senantiasa menolong hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, dari hati kami kepada Engkau, sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan dengan penuh pengucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, dia menggemburkan setiap tanah hati kami di pagi ini untuk siap diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau penolong kami yang sudah diam di dalam kami, juga hadir di tengah-tengah ibadah di saat ini. Engkau juga yang menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk hamba sampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga semua yang kami sampaikan, semua yang kami terima Tuhan di pagi ini, kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami ada Tuhan Yesus, dan menerima rema yang daripada Engkau. Berfirmanlah Tuhan bagi kami di pagi ini. Pemberitaan firman Tuhan awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah terjadi hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Semua yang mau diberkati dengan firman Tuhan di pagi ini, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Kita percaya hari ini kita semua luar biasa dalam perjalanan hari-hari hidup. Karena dalam perjalanan hari-hari hidup ini yang kita hadapi begitu banyak tantangan yang besar, yang hebat. Tapi kalau kita ada hari ini, karena Tuhan Yesus yang luar biasa ada dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Kita ada di Minggu Adventus yang kedua hari di saat ini untuk menanti kelahiran Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-17. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-17. Kita akan baca secara berbalasan firman Tuhan ini. Seringkali kita lewat, kita langsung masuk di kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kita sing tahu anto pun keturunan ini dari mana. Tapi pagi ini kita akan baca firman Tuhan. Mulai dari silsilah Tuhan Yesus. Kalau di rumah susah baca minimal hari ini kita baca pasal pertama. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Mari sama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Beta baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, baca ayat yang genap sampai pada ayat yang ke-17. Kita baca secara berbalasan. Demikian firman Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram.
Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan anaknya Rehabeam. Rehabeam memperanakan anakan Abia. Abia memperanakan Asa. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Amin. Jadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan saat ini hal yang luar biasa. Karena di sini kita mau katakan bahwa bukti dan kasih rencana Allah yang luar biasa atas kehidupan kita semua. Di dalam firman Tuhan ketika kita membaca Alkitab, bagian silsilah ini sering kita lewatkan. Nama-nama sulit yang panjang, terasa tidak relevan. Namun dalam Injil Matius dan Lukas, silsilah Yesus bukan sekedar daftar nama, tetapi silsilah itu adalah deklarasi besar bahwa Yesus datang melalui sejarah manusia untuk menyelamatkan kita semua. Silsilah Yesus menunjukkan adalah penggenapan janji Allah. Allah berjanji kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Amin. Allah berjanji kepada Daud, takhta keturunanmu akan kokoh selamanya. Matius memulai begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Artinya Yesus bukan kebetulan, ia adalah penggenapan dari rencana Allah yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Jadi ada pesan yang luar biasa bagi ketong semua. Allah juga punya rencana untuk hidup kita dan janjinya pasti digenapi meski prosesnya panjang. Jadi kalau ketong perhatikan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus. Silsilah Yesus mengajarkan bahwa Allah bekerja melalui orang-orang biasa. Dalam silsilah itu ada Abraham, seorang yang pernah ragu dan pernah berdusta. Ada Yakub, seorang penipu. Ada Daud, raja yang besar namun juga jatuh dalam dosa yang serius. Ada Salomo, berhikmat tetapi juga menyimpang. Ada Rahab, mantan pelacur. Ada Rut, orang Moab, bukan orang Israel. Ada Maria, gadis sederhana dari mana? Dari Nazaret. Allah sengaja menulis nama manusia berdosa dan sederhana dalam garis Mesias, dari keturunan sampai kepada Kristus. Kasih karunia
adalah tema daripada silsilah Kristus yang ketong baca di saat ini. Pesan bagi ketong semua, tidak ada orang yang terlalu hina atau terlalu gagal untuk dipakai Allah. Sering ketong beranggapan ketika orang berdosa, punya latar belakang hidup yang ini, Tuhan tidak akan pakai. Kita mau katakan, ketika dia memilih kita, dia tidak pernah membatalkan janjinya. Amin. Sekalipun kita punya perjalanan itu, dia berkelok kiri kanan, naik turun, terjal dan sebagainya, tetapi Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Silsilah daripada Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah menjangkau semua silsilah, semua orang. Dan ketong lihat silsilah Yesus memuat laki-laki dan perempuan, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, orang benar dan orang yang gagal. Injil menunjukkan bahwa Yesus datang bukan hanya bagi orang baik, tetapi bagi pendosa yang membutuhkan pertobatan. Amin. Dia datang bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi semua bangsa. Injil adalah undangan bagi semua manusia. Injil adalah undangan bagi saudara dan saya juga. Yesus menjadi apa? Titik sejarah silsilah Matius dibagi 3 bagian. Ada 14 generasi raja-raja sampai di pembuangan, sampai pada zaman Yesus Kristus. Ini menunjukkan, memperhatikan bahwa dunia tanpa harapan dan menunggu penebusan. Yesus hadir sebagai apa? Akhir daripada apa? Kehancuran dan awal daripada keselamatan kita semua. Hidup tanpa Kristus adalah silsilah kehancuran. Tetapi hidup dengan Kristus adalah sejarah penebusan baru. Waktu kotong terima Yesus Kristus Tuhan dalam kotong pun kehidupan, sejarah kehidupan yang baru Tuhan memulai dengan kita. Silsilah daripada Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah setia di tengah hal yang kelihatannya kacau. Selama 400 tahun Allah seperti diam, namun generasi silsilah terus berjalan. Allah bekerja di balik layar itu. Jadi seringkali kita menghadapi banyak tantangan hidup, tapi tenanglah. Seperti kata firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala perkara, di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Seringkali juga dalam hidup ini ada terjadi gesekan demi gesekan, satu dengan yang lain. Di situ bukan tanpa rencana Allah. Apa sih yang Allah yang tidak bisa buat? Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, mati dibangkitkan kata firman Allah. Hal-hal yang sulit yang bagi dunia tidak mungkin, Allah lakukan. Dalam perjalanan hari-hari hidup seringkali kita tertumbuh dengan berbagai persoalan kehidupan ini. Tapi percayalah, Allah ada di dalamnya. Dia turut bekerja, bahkan dia senantiasa menyertai kita kata firman Allah sampai kepada kesudahan Allah. Jangan merasa bahwa Allah meninggalkan kita waktu sesuatu di dalam kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Yang terjadi bukan rencana kita, tetapi rencana Allah yang terlaksana dalam hidup kita kata firman Tuhan. Dan rencana Allah itu tidak pernah gagal. Jadi kalau kita baca dari silsilah keturunan Tuhan Yesus ini, ada orang-orang yang kau merasa tidak mungkin Yesus lahir dari keturunan ini. Tapi mari, ada anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi ketong semua lewat kasih-Nya. Ketika kita merasa Tuhan diam, sebenarnya Ia sedang menyiapkan penggenapan janji-Nya. Dia pernah lupa. Firman Tuhan dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi satu nokta daripada kebenaran firman Allah tinggal terus selamanya. Percayalah janji Allah.
Tuhan punya garis rencana untuk hidup kita. Datanglah kepada Kristus apa adanya. Silsilah Yesus membuktikan Allah menerima dan memakai orang berdosa. Bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin, itu mungkin. Bagi Dia mungkin. Setiap kita yang mau dipakai ketika kita terima Dia, kita sadar, kita bangkit, kita bertobat sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita berkata, Tuhan, tidak mungkin aku dipakai. Dari garis keturunanku, aku tidak mungkin dipakai. Tapi waktu kita datang dan Dia menjumpai kita, kita membuka hati kita, Dia akan memakai saudara dan saya seturut dengan kehendak-Nya. Jadilah bagian dari silsilah rohani Kristus. Bukan karena keturunan, tetapi karena iman kita kepada Dia. Amin. Silsilah Yesus bukan informasi kering. Itu adalah kisah kasih karunia. Melalui sejarah manusia penuh dosa, Allah melahirkan juru selamat. Dari hidup kita yang mungkin dibuang oleh dunia ini, dibuang oleh keluarga, dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Tapi mari waktu kita, Yesus menemukan kita, kita membuka hati kita, kita akan dipakai menjadi alatnya. Amin. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari kita sembah Dia. Yang datang bukan dari garis ketidaksempurnaan, tetapi untuk menebus semuanya. Sebagai ayat penutup di pagi ini, Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya supaya kita diterima sebagai anak. Amin. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus di saat ini, kita merenungkan kasih Allah yang hebat dan luar biasa. Kita merenungkan silsilah daripada Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Dia datang untuk semua orang.